Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Prasetyo dari UPBJJ Bandung. Di sini saya akan mempraktikkan eh, sebuah studi kasus basis data, yaitu rumah sakit, dari mata kuliah basis data gitu ya. Yang diambil dari pelajaran tugas pertama, yaitu membuat sebuah IRD. Seperti ini. Sini ada membuat basis data dengan data MySQL dan juga pada XMPP dengan tabel pasien, dokter, admin, dan lain-lain. Nah, panduan pengerjaannya itu mengacu pada panduan praktikum yang disediakan di e-learning. Ini ya. Kita masuk ke SMPP terlebih dahulu. Sini ya, kita jalankan. Nah, di sini menggunakan CMD, tapi di sini saya akan menggunakan PHP MyAdmin ya. Nah, ini dia PHP MyAdmin. Membuat database baru rumah sakit. Kita masuk ke rumah sakit, kemudian di sini membuat tabel baru yaitu pasien. Nah, di sini jika dicontohkan membuat pasien langsung menggunakan functionnya dari atau fitur dari PHP MyAdmin. Di sini saya akan menggunakan SQL-nya gitu ya. Nah, di sini oke, kita buat create table pasien. Isinya apa aja? Ada pasien ID, ID pasien, tipe datanya integer, kemudian primary key, auto increment ya. Kemudian nama pasien, tipe datanya varchar 100, kemudian jenis kelamin, varchar juga satu saja. Kemudian ada alamat pasien. Pasien di sini saya akan masukkan sebagai teks ya. Itu kita coba go. Sudah jalan. Nah, di sini ada pasien. Kita lihat. Struktur. Nah, sini ada ya ID pasien sebagai primary key. Kemudian nama pasien dengan tipe datanya varchar, max-nya 100, jenis kelamin varchar, max-nya 1, dan alamat pasien yaitu sebagai teks ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk membuat. Kita lihat contohnya terlebih dahulu. Di sini membuat apa saja. Pasien, kemudian pasien dokter. Kita buat pasien dokter. Create table pasien dokter. Isinya apa saja? Isinya ID. Masukkan ID sebagai primary key. Kemudian auto increment. Kemudian ada ID dokter.
dokter sebagai integer. Ini harusnya nanti kita bisa nyambung langsung ya memakai foreign key. Ada nggak? Sini ada foreign key, tapi kita masukkannya nanti menggunakan fitur dari phpMyAdmin. Itu kemudian ada ID pasien sama integer, ada waktu pemeriksaan, di sini saya tidak tahu pakai apa. Kita coba lihat contohnya. Memakai date, dan kemudian ada resep. Ini kita lihat pakai varchar 100. Menjalankan. Sudah ada pasien dokter. Lihat strukturnya, dia ada ID sebagai primary key, ID dokter, ID pasien, waktu pemeriksaan yaitu date dan resep. Kita lanjutkan membuat tabel dokter. Create table, kemudian namanya apa, dokter. Ada apa aja di dokter? Kita lihat ada ID dokter dan integer, pastinya sebagai primary key dan auto increment. ID dokter, lihat di sini dokter, betul ya, sebagai primary key dokter, kemudian nama dokter, terus kemudian ada apa lagi, ada nomor HP, ini integer 12 isinya atau 14. Di sini isinya varchar ya, kita isi sebagai integer saja karena nomor HP itu pasti tidak ada string ya, tidak ada alfabet, pasti number. Boxnya 15. Setelah nomor HP ada alamat, dokter, nanti pidato teks, tanggal lahir, harusnya menggunakan date, kemudian spesialis, dan waktu kerja. Spesialis dokter varchar 15 dan waktu kerja. Datanya sebagai varchar 100. Kita run. Di sini dokter sudah terbuat ya, ID dokter ada, nama dokter, nomor HP, alamat dokter, tanggal lahir, spesialis, dan waktu kerja. Oke, lanjut. Sini dokter admin. Create table seperti biasa, dokter admin.
kita buat ID data integer pastinya, dan foreign key-nya ID data, maaf, primary key dan auto increment harusnya. Kemudian ada ID dokter dan ID admin. Terus integer. Ini sebenarnya bisa pakai langsung foreign key, tapi nanti saya di sini akan mengikuti panduan ya, menggunakan fitur dari apa, PHP My Admin seperti itu. Di sini integer dan ID admin pastinya integer juga. Taran ada dokter admin, kita lihat ID data, ID admin, dan ID dokter. ID data, ID dokter, dan ID admin. Oke, kita lanjutkan lagi membuat table administration. Create table administrator. Ada apa aja? Di sini ada ID admin, kemudian nama admin, ini menggunakan integer, primary key, dan auto increment. Kemudian nama admin punya varchar, terus dan waktu jaga. Tip datanya varchar. Terus kita go jalankan administrator, ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Kemudian satu lagi yaitu table daftar, create table daftar. Ini ada ID daftar pastinya sebagai primary key dan auto increment. Tipe datanya integer. Kemudian ada ID admin dan ID pasien. Integer, ID pasien, integer. Daftar admin pasien. Ada salah? Oke. Daftar. Daftar ID admin dan ID pasien. Oke, selanjutnya di sini masuk ke foreign key. Sebenarnya foreign key bisa tadi kita tambahkan langsung saat menggunakan query create table di SQL. Namun di sini saya akan mengikuti arahan menggunakan fitur dari PHP My Admin ya. Di sini kita ada di dokter admin terlebih dahulu. Struktur, kemudian pilih yang ID dokter, index. Oke. Udah nih, udah di index. Kemudian lanjut index tuh agar lebih mempercepat pencarian harusnya. Ini masuk ke rumah sakit. Kemudian
ada di nah di sini ada lakukan tab lain dan dokter pasien gitu ya. Kita tambahkan indeks terlebih dahulu di tabel yang lain. Dokter tidak ada relation. Sini ada admin. Kita tambahkan indeks. Untuk apa indeks itu? Indeks itu untuk mempermudah dan mempercepat nanti saat query gitu ya. Oke. Indeks untuk edit pasien. Oke. Oke, selanjutnya kita membuat Forgen key. Sini ada create relationship. Coba tidak tahu ya cara bukannya di mana. Struktur di sini relationship view. Bentar. Ini sepertinya berbeda dengan MySQL saya. Di sini coba oke, di sini saya sudah ketemu menunya, yaitu ada di designer. Ternyata di designer. Nah, di sini saya akan membuat sebuah create relationship. Saya atur dulu seperti yang di sini ya. Pasien, dokter, pasien, kemudian dokter, pasien, dokter di sini. Dokter admin, administrator, dan daftar. Oke. Kita hubungkan nih Forgen key-nya.
ID pasien, oke. Kita tahu cara pakainya gimana ya. Seperti itu ya. Terus itu dokter, berarti ini dia dokter, kita kasket saja. Ini kemudian dokter admin, pasien, dokter, salah, ini ke sini. Kemudian admin ke sini. Kemudian dokter, ID admin ke sini. Admin, ID pasien ke sini. Oke, kita susun. Admin di atas, dan admin. Nah, harusnya seperti ini. Kita coba lihat hasilnya. Apakah sama? ID pasien yang ada di daftar bagian key ke pasien. Kemudian admin yang ada daftar bagian key ke administrator di admin. Admin. Kemudian dokter ID juga. Di pasien dokter dia ke dokter, ID pasien di pasien dokter ke pasien, ID dokter dan ID admin di dokter ke administrator dan dokter.
data ada? Tidak ada. Jika lihat di contoh, udah sama ya, udah sama. Nah, kita coba insert table. Nah, jika kita lihat ke struktur, ini udah ada indeks yang ke version key-nya ya. Coba kita insert into pasien. Isinya jadi pasien, kemudian nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien, virusnya apa. Kemudian ini ID pasien tidak perlu ya, karena nanti dia version key ya, auto increment, maaf, auto increment, tidak usah masukkan, tambahkan aja nama pasien. Jenis kelaminnya L, alamatnya di Bandung. Kita go ke data insert, kita lihat di sini ada ya, ID-nya 1, namanya apa, kemudian jenis kelaminnya apa. Kita edit dulu ya, nama kelaminnya di sini aja seperti itu. Kita tambah lagi insert into pasien, nama pasien, kemudian jenis kelamin, alamat pasien, virusnya Setio, jenisnya L, Bandung. Udah jalan, kita lihat udah masuk. Oke, kita lanjut. Ini ada fitur select ya, kita coba select dulu. Select bintang from pasien. Nah, ini udah ada ya, jalan. Oke, lanjut. Kita join. Kita buat join, berarti buat di table mana nih? Pasien dan dokter ya. Pasien, nama pasien dan dokter.
kita insert terlebih dahulu. Tadi dokter, dia dokter, ID dokter, nama dokter, insert into dokter, nama dokter, kemudian HP, alamat dokter, tanggal lahir, spesialis, waktu kerja. Buat nama dokternya Tirto, kenapanya 085 23 456 89, alamatnya Jakarta, tanggal lahirnya berarti 1/1/20, spesialisnya dalam waktu kerjanya 12 jam. Kita coba jalankan. Ada error di HP, 0 HP ya. Udah jalan, kita coba query, select bintang from dokter. Ini ada dua, tidak satu, ada ya. Kemudian kita akan masukkan pada pasien dokter. Oke, pasien dokter. Isinya ada apa saja? Kita lihat di sini ada ID. ID tidak perlu dimasukkan, berarti ada ID dokter, ID pasien, resep waktu periksa. Tadi kita dapatkan ID dokternya itu di 1, kemudian pasiennya 1, kemudian resep varchar kita masih ini resep, dan waktu periksa. Waktu periksa itu tadi waktu periksanya date ya. Bukan di sini tanggal 24 05 2025. Kita jalankan. Waktu periksa adalah, kita lihat waktu pemeriksaannya. Pemeriksaan. Udah oke. Kita coba select bintang from pasien dokter. Kita di sini udah ada ya. Oh, waktunya salah. Edit dulu. Dokter. Nah, dokter waktunya salah. Tanggal lahirnya
Oh, nggak bisa jauh-jauh sepertinya. Seperti itu. Nomor HP-nya juga. Itu apa? Nah, ini karena integer ya. Kita ubah menjadi varchar. Kita ubah varchar aja. Save. Oke. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan join. Select apa aja yang ditampilkan, nama pasien, waktu pemeriksa, resep, dan nama dokter ya. Nama pasien, kemudian waktu periksa, pada waktu pemeriksaan, resep, dan nama dokter. Dokter from pasien dokter, join kita SPD, kita nama kasih alias join PD titik ID pasien sama dengan pasien titik ID pasien, maaf, on pasien sebagai P, lupa, salah, udah benar tadi seperti ini. Join pasien IP on, nah seperti itu. Join juga dokter sebagai D, ada D ID dokter dengan D ID dokter. Kita jalankan. Nah, ini keluar ya. Nama pasiennya Muhammad Dwi Prasetyo, waktu pemeriksaannya kapan, resepnya apa, dan nama dokternya siapa. Oke. Kemudian kita menjalankan function count. Pasiennya ada berapa sih? Select count bintang from pasien. Di sini ini ya, count 2. Pasiennya ada 2. Tapi ini yang dipanggil ada 1 karena yang masuk pemeriksaan hanya 1.
pada pasien dokter. Seperti itu. Kemudian jalankan function where left alamat pasien sama dengan jalan ya, mencari yang namanya jalan. Nanti kita di sini edit terlebih dahulu pasien. Jalan. Kita pakai satu saja. Ini kita query lagi. Select tentang from pasien where left pasien left kedua dari pinggir yaitu jalan. Coba dijalankan, ketemu error. Kita di sini sama dengan ya, menggunakan sama dengan. Di sini ketemu ya, ada satu. Jika kita ubah di pasien, edit, juga ubah jalan Bandung, kita jalankan di sini jadi 2 seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini select between where ID pasien between 1 and 5. Jadi di sini kita akan membuat pasien baru ya. Kita buat sebuah pasien baru. Tadi pasiennya tidak perlu dimasukkan. Pasien 3 kelaminnya P, kemudian alamatnya Jalan Jakarta. Oke, kita buat lagi pasien 4 dan Aceh, dan pasien 5. Oke, sudah. Kita where ID pasien between 1 dan 5. Kita ini lagi between ID where ID pasien between 5 3 dan 5. Oke, N 5. Sini ketemu ya, ID pasiennya 345, yaitu pasien 34 dan 5. Kemudian kita cari alamat pasiennya like. Kita select pasien where ID pasien where alamat pasien like persen Jakarta. Ketemu ya, ada yaitu ID pasien 3, alamatnya Jakarta. Kemudian order by, kita jalankan order
by id pasien descending. Berarti descending itu dari paling besar paling kecil 5/21. Jika ascending kebalikannya 2435. Kemudian bisa group by juga, group by jenis kelamin. Hasilnya sama ya. Jenis kelamin L dan P di pasien 1 dan 3. Kemudian ada function update, delete, dan lain-lain. Seperti itu. Mungkin prakteknya sudah terlalu jauh. Kan sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah. Ini untuk hasil dari basis datanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.